hari Sabtu pagi-pagi ya masih semangat untuk belajar yang akan kita bahas seputar bagaimana sih langkah-langkah ya sebagai pelaku bisnis yang ingin mencoba ekspor yang memasuki pasar global dengan tingkat kepercayaan tinggi yang kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Diharapkan supaya teman-teman Bapak Ibu di sini bisa ikut berpartisipasi ya nanti dari awal sampai akhir pada saat sesi Q&A juga. Dan tanpa berlama-lama, saat ini kita sudah diberi kesempatan ya eh, salah satu narasumber yang sangat kompeten yang kita ketahui bahwa beliau ini Pak Andrianto Susilo merupakan bagian juga dari BINUS ya BINUSian sama alumni BINUSian juga tapi mungkin lebih senior Pak Anto. Um, saya sedikit bacakan terkait rekam jejak karirnya ya bahwa memang beliau sudah hadir eksis di BINUS itu dari 2005 ya dimulai dari Asdos dan setelah lulus Strata 2 pun di manajer di Information System Management masuk ke BCA ya. Uh, Bahkan jam terbangnya cukup tinggi ya kurang lebih sudah 15 tahun beliau di BCA ya semoga apa yang menjadi pengalaman beliau bisa kita ambil, kita gali pengalamannya untuk teman-teman uh, implementasikan di dalam bidangnya masing-masing. Ya, terima kasih Bu Tasya, Pak Dev, ya, Bu Teguh, Bu Nia, ya sudah hadir dan silakan yang baru hadir kita akan masuk ke sesi awal. Ya, kesempatan ini saya berikan kepada Pak Anto. Silakan Pak Anto. Terima kasih, Pak Brian. Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang ya saya hadir di room ini, Bapak Ibu ya, ketemu dengan Bapak Ibu ya di hari Sabtu pagi ini ya, Sabtu yang cerah ini. Dan kita akan belajar ya. Saya juga belajar terkait topik hari ini terkait step ya untuk ekspor dan juga langkah-langkahnya apa sih yang perlu kita persiapkan untuk kita masuk ke pasar internasional, Bapak Ibu. Nah, saya akan share ya, apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang didiskusikan, silakan ya. Jangan ragu untuk nanti kita diskusikan bersama ya. Saya tidak yang paling expert ya. Harapannya ini bisa membawa informasi baru, hal-hal yang baru untuk Bapak Ibu ya terkait topik ini. Oke, sebentar. Ya, ini ya, saya ambil judul terkait first time export experience ya, inovasi proses ekspor untuk sukses global ya. Nah, tadi saya udah diperkenalkan ya dari Pak Brian. Nah, ini saya saat ini di industri jasa keuangan ya dan juga di bisnis online. Ini konteks saya apabila Bapak Ibu suatu saat ada kebutuhan untuk diskusi silakan ya. Ini beberapa area interest yang coba saya pelajari ya. Nah, ini agenda kita eh, sebentar ya. Agenda kita adalah terkait perdagangan internasional, lalu juga terkait strategi internasional, persiapan eks- ekspor ya tadi ya topiknya terkait ekspor dan juga bentar ya. Ya, mohon maaf Pak Anto, Tadi tadi materinya boleh ya, ya. disiapkan lagi. Ya, baik. Sudah Pak. Silakan Pak. Oke ya, ini ya agendanya ya Bapak Ibu kurang lebih selama beberapa waktu ke depan ya terkait perdagangan internasional, strategi internasional, lalu juga ini yang paling utama step by stepnya apa sih ini Bapak Ibu yang mungkin yang sudah menjalankan ya terkait aktivitas perdagangan secara internasional ini. Jadi bukan hanya secara nasional ya seluruh Indonesia tapi juga
melakukan transaksi jual beli itu ke negara lain ya. Lalu juga nanti saya akan simpulkan juga kita diskusikan ya terkait hal yang Bapak Ibu ingin diskusikan. Nah, di awal saya akan sampaikan mengenai perdagangan internasional. Ya, pasti pernah dengar ya, oh, kok saya terima barang nih oh barangnya dari negara lain nih, Bapak Ibu ya. Produk A, oh saya sukanya tuh produk-produk makanan dari apa? Misalkan mie Korea gitu misalkan ya. Produknya produk dari luar ya, produksinya dari luar. Nah, ini terjadi karena memang ada pertukaran produk dan jasa antar negara ya Bapak Ibu ya. Di mana memang nih hal yang sangat penting untuk setiap negara. Karena di sebuah negara ya untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara secara makro pasti akan membutuhkan ya berbagai produk lain. Kalau memang bisa diproduksi di dalam negeri ya oleh masing-masing negara ya mereka akan gunakan produksi dalam negeri. Tapi berbagai kebijakan, berbagai hal yang dapat dilakukan juga mereka akan lakukan perdagangan secara internasional. Nah, berbagai faktor itu dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional ini, Bapak Ibu, baik dari sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, SDM ya sumber daya manusia, talent yang dimiliki, ya, letak dan kondisi geografis, struktur ekonomi, sosial, culture ya, teknologi yang dimiliki oleh suatu negara ini akan mempengaruhi terjadinya transaksi perdagangan ini, Bapak Ibu. Nah, berikutnya aktivitas yang dilakukan apa? Aktivitas yang dilakukan adalah ekspor dan impor. Ya, kita sering dengar ya, ekspor dan impor. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 ya, tahun 2006 ini tentang kepabeanan ya, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dari suatu negara. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Artinya kalau ekspor ya, dalam hal ini negara asalnya adalah Indonesia, ekspor itu berarti kita dari Indonesia mengeluarkan barang ke luar Indonesia, ekspor. Sebaliknya import adalah dari luar negeri negara lain memasukkan barang ke Indonesia. Ya, nih, daerah pabean itu merupakan wilayah di Republik Indonesia yang meliputi ya baik darat, perairan, ruang udara, serta zona-zona ekonomi eksklusif ya, sesuai dengan yang berlaku di Undang-Undang Kepabeanan ya. Ini Bapak Ibu terkait ekspor dan impor ya. Jadi yang terbalik nih, kalau ekspor itu berarti kita mengeluarkan barang ya, sebagai eksportir berarti barang yang kita produksi di Indonesia nih harapannya bisa dijual di negara lain ya. Begitu pula impor sebaliknya. Lalu, nah dengan adanya perdagangan internasional ini juga berbagai negara ya baik di area maupun di secara internasional melakukan kerjasama nih Bapak Ibu, perdagangan internasional. Nah, ini kegiatan apa ini ya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan menjual membeli ya barang atau jasa melalui hubungan perdagangan tersebut. Nah, berbagai kerjasama perdagangan ya baik di ASEAN ya masyarakat Eropa ya ini juga ada APEC dan berbagai kerjasama lainnya dari berbagai negara baik kedua dua negara ataupun lebih dari dua negara itu dilakukan ya untuk mendukung tadi aktivitas perdagangan atau kebutuhan suatu negara. Nah, ini terkait perdagangan internasional. Lalu pihak-pihaknya siapa saja sih? Ya tadi ya karena ini kita mengeluarkan dan memasukkan barang ya dari dan ke negara lain, artinya ada pihak-pihak yang akan terlibat di dalam aktivitas perdagangan ini. Oh, kalau perdagangan lokal ya atau di Indonesia pihak-pihaknya siapa? Ada penjual dan pembeli. Ya, tentunya ya sebelum menjual dan membeli produk dan jasa pasti akan ada proses produksi, proses supply ya untuk bahan baku dan sebagainya. Nah, ini kalau untuk perdagangan antar negara atau internasional, pihak-pihaknya yang pertama adalah importir. Importer ini adalah yang tadi ya karena mau melakukan import ya, artinya mengirimkan barangnya ke dalam negeri ya ke Indonesia ya mereka yang memang dari luar negeri ya ini pengusaha-pengusaha atau perusahaan dari luar negeri mengirimkan barangnya ke Indonesia. Nah, eksportir sebaliknya berarti perusahaan Indonesia atau pebisnis dari Indonesia mengirimkan barang ke negara lain. Ya, ini dua pihak ini saling saling terkait lalu juga ada badan promosi, ada indentor. Indentor ini artinya adalah mereka melakukan transaksi tapi ini terkait izinnya ini kaitannya dengan izin kalau indentor ini. Izin untuk kegiatan impor ya, kegiatan impor itu
mereka harus berkolaborasi dengan importir, ya, tidak dapat melakukan sendiri. Lalu selain pihak-pihak ini ada juga lembaga pemerintah, karena ini kaitannya dengan lintas negara ya Bapak Ibu, tentunya regulasi lembaga-lembaga terkait juga, baik kedutaan ya, bea cukai, lalu surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah nih akan mendukung aktivitas perdagangan internasional ini. Dan juga lembaga lainnya, baik itu kalau terkait trade financing itu berarti bekerja sama dengan bank, terkait shipping and transportation berarti bekerja sama dengan perusahaan pelayaran dan perusahaan penerbangan ya, untuk cover asuransi ini juga untuk mitigasi risiko juga akan bekerja sama, kolaborasi dengan perusahaan asuransi dan berbagai lembaga-lembaga lain yang terkait dengan aktivitas ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya syarat-syaratnya. Ya, ini di awal kita pahami dulu terkait perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Syarat-syaratnya berdasarkan Incoterm ya. Incoterm 2000 ya, isi publication, syarat-syaratnya ini adalah eh, terkait perdagangan internasional, lokasi penyerahan barangnya di mana. Walaupun penyerahan barangnya dibeli oleh negara lain ya, ekspor ya Bapak Ibu. Lokasinya di mana? Lokasinya tetap di Indonesia atau lokasi dikirimkan barangnya ke negara tujuan. Ya. Biaya-biayanya seperti apa? Biaya yang ditanggung oleh pembeli atau dijual. Risiko ya, apabila terjadi risiko ini berarti potensi hal yang dapat terjadi ya, tapi belum tentu terjadi, ini juga akan diatur. Risikonya ditanggung oleh siapa? Pembeli atau penjual. Dan juga kewajiban kepabeanannya itu akan ditanggung oleh siapa? Pembeli dan atau penjual. Ah, ya. Ini terkait syarat-syarat perdagangan internasional yang diatur nih Bapak Ibu. Makanya ketika kerjasama ya, melakukan transaksi harus dipastikan nih terkait empat empat hal ini itu mempengaruhi ya untuk persyaratan terjadinya perdagangan internasional. Nah, ini akan mempengaruhi juga apa proses ininya, shippingnya, transportationnya nih. Ini ada beberapa istilah ya, ada EXY, itu adalah X-Works ya, Free Carrier Act. Ini berbagai, kalau tadi kita ada 4 syarat ya, ini akan mempengaruhi nih. Nanti yang dipilih itu untuk syarat perdagangannya yang mana nih? Ya, ini terlihat ya. Dan biayanya biaya ditanggung siapa ya? Kalau yang garis putus-putus warna biru berarti ini biayanya biaya penjual. Kalau yang orange ya, garis putus-putus orange ini artinya adalah biaya pembeli. Nah, dalam melakukan kerjasama internasional ini, perdagangan internasionalnya harus ditentukan. Ini akan mempengaruhi nanti ke pricing ya, ke biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam transaksi perdagangan internasional. Ini ada beberapa yang nanti bisa dapat di search nih. EXY itu apa sih? Free Carrier Act itu artinya apa ya? Lalu free alongside sih free on board ya, FOB itu free on board itu artinya apa? Free on board berarti penjual menyerahkan barang sampai barang dimuat di kapal. Ya, artinya ini kan kalau free on board ya, kita lihat ya warna yang baris 4 ya ini ya. Artinya biru berarti kan penjual nih Bapak Ibu. Dia akan mengeluarkan biaya sampai dengan loading ke kapal nih. Dan resikonya yang ditanggung adalah sampai dengan, kalau FOB ini ya, FOB ini free on board ya. Resikonya yang akan ditanggung adalah resiko dari pabriknya penjual sampai dengan loading ke kapal. Kalau ini shippingnya menggunakan ini ya, dengan menggunakan kapal laut ya, pelayaran. Nah, setelah masuk kapal sampai dengan diterima di negara tujuan atau di perusahaan tujuan ya, di negara lain itu seluruh resikonya ditanggungnya oleh pembeli. Jadi free on board. Pembeli free biaya-biaya dan lain sebagainya, risikonya sampai dengan loading ke kapal. Loading kapalnya di mana? Loading kapalnya pasti di negara asal dong. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nanti bisa dilihat lagi nih, eh, cost and freight nih artinya apa dan lain sebagainya. Nah, ini karena tadi ada berbagai syarat ini ya, 4 syarat ini nanti akan mempengaruhi biaya dan risiko yang akan ditanggung ya. Nah, nanti kalau nih kaitannya dengan perdagangan internasional nanti akan di state nih, misalkan di dokumen bill of lading. Oh, portnya mana? Port of shipment-nya tuh dari pelabuhan mana? Port of destination-nya tuh dari pelabuhan mana? Atau kalau melalui air ya, udara, airport mana tuh airport mana? Akan di state juga di dokumen-dokumen ekspor yang akan dilakukan. Ya,
Ini terkait syaratnya, nanti saya lanjutkan lagi. Nah, kenapa perusahaan itu mengambil strategi ya internasional? Tentunya ketika Bapak Ibu mau memutuskan untuk produknya itu tidak hanya dipasarkan di dalam negeri atau di Indonesia, tentunya ada berbagai hal. Ini saya ambil terkait strategi internasional, ya terkait strateginya. Oh, kenapa sih harus ke luar negeri? Yang pertama adalah berbagai benefit dapat diperoleh dengan kita melakukan perdagangan ya secara atau transaksi secara internasional. Contohnya, oh, mau perluasan pasar. Sebelumnya secara lingkup nasional sudah dilakukan ya transaksi pasarnya jual beli dilakukan secara nasional. Nah, sekarang mau karena ada needs dari negara lain ya, pelanggan-pelanggan di negara lain akhirnya mau perluasan pasar. Lalu mau perbesar lagi skala ekonominya atau mau pembelajaran. Kalau terkait area nasional itu sudah dilakukan, ya kita mau pelajari nih seperti apa nih kalau masuk ke pasar negara lain. Oh, lokasinya nih sangat sangat kompetitif nih di sana, sangat sangat baik untuk dituju ya. Ini berbagai peluang yang dapat diperoleh ketika sebuah perusahaan itu untuk mengambil strategi internasional. Ya, ini perlu diidentifikasi kenapa harus keluar negara lain untuk transaksi perdagangannya. Ya, dalam ini ekspor ya. Berikutnya adalah selain tadi benefit yang berikutnya adalah kita harus persiapkan nih sumber dayanya dan kemampuannya. Karena situasinya kondisi akan berbeda, lingkungannya akan berbeda, pasarnya berbeda, customernya juga berbeda antara lingkungan di negara asal ya dengan di negara tujuan. Maka ini sebuah perusahaan pun juga mulai dari awal ya sederhana sampai mereka menjadi corporate pun juga ada berbagai strategi yang akan dilakukan. Apakah akan beroperasi full secara global berbagai negara atau pasti dimulai dari kecil ya. Satu negara, dua negara atau di awal secara nasional dulu ya. Minimal produknya itu sudah sampai ke negara lain ya. Ini terkait strateginya lalu juga dipersiapkan juga nih kalau mau masuk ke negara lain dengan ekspor, dengan lisensi. Oh, kalau lisensi ini, oh saya sudah punya produk, punya brand ya. Ya udah nanti pihak yang di luar negeri gunakan produk yang sama dan brand yang sama dengan dapat lisensi dari kita gitu sebagai pemilik produk tersebut ya. Atau mau aliansi. Aliansi ini artinya ya kita kerjasama perusahaan Indonesia dengan perusahaan yang ada di sana ya. Dalam hal ini kalau kalau sebaliknya berarti ada perusahaan di Indonesia misalkan badan usaha asing, penanaman modal asing, mereka aliansi kerjasama antar perusahaan. Berikutnya misalnya akuisisi. Ini kalau kalau skopnya jauh lebih besar nih akuisisi negara-negara lain, perusahaan di negara lain kita akuisisi ya dan lain sebagainya. Nah, ini metode masuknya ya tadi ya dengan berbagai kemampuan dan kekuatan yang ada kita mau masuknya seperti atau memang dimulai dari yang kecil, sederhana ya buka store di sana gitu ya, brand di sana, beberapa brand-brand Indonesia juga sudah banyak ya di negara lain ya. Baik langsung buka store di sana ataupun mengirimkan produknya di negara lain. Contohnya apa Bapak Ibu? Produk Indonesia yang sudah ada di negara lain. Pernah beli Indomie di negara lain nggak? Pernah nggak beli Indomie di negara lain? Ada produknya tuh di beberapa negara ya. Sudah diterima. Tentunya pasti sesuai dengan karakteristik pelanggan di sana ya di masing-masing ya. Dan regulasi di sana. Nah, terkait perdagangan internasional juga nih penuh tantangan dan penuh risiko juga. Dan ini yang harus dipersiapkan dan dimitigasi terkait risikonya ini pengolahan risiko dan berbagai tantangannya ini. Nah, harapannya juga kita bukan hanya sekedar masuk ke negara lain, tapi dipersiapkan juga nih strateginya. Ya, persiapan-persiapan harus dipersiapkan dimulai dari yang kecil, dimulai dari awal ya. Untuk mencapai apa? Nah, terus bertahan produknya di luar negeri ya, berkembang, kinerjanya juga semakin lebih baik ya, semakin semakin lebih baik. Tentu ya berujung nanti profitnya bisnisnya juga berkembang bertumbuh. Nah, ini sedikit ya terkait strategi internasional. Lalu untuk ekspor tentunya berbagai hal nih nanti satu persatu dipersiapkan ya Bapak Ibu ya. Dimulai dulu lah yang pertama ya sebelum barang itu diterima di negara ini dimulai dulu
planningnya seperti apa ya, kesiapan usahanya sudah siap semua, baik produk, timnya ya, customer yang di sana seperti apa sih kebutuhannya, minimal mungkin ada keluarga yang keluar negeri dibawa produknya, nanti cari ini dulu ya, market yang baru dulu di negara lain ya, agar agar produknya dapat diterima nih, dari sisi produk ya. Lalu juga timnya, human capitalnya, kalau dukungan teknologi juga nih bisa dipersiapkan juga. Kalau di Indonesia sudah gunakan e-commerce, sudah gunakan media digital nih juga bisa dikembangkan lagi untuk berusaha transaksi di negara lainnya. Kompetitornya siapa aja ya? Produk-produknya ini apa, produk-produk yang unik ya, inovatif, risikonya juga agar tidak membawa dampak yang sangat besar ya. Risikonya juga perlu dimitigasi, terkait brand juga nih perlu dipersiapkan. Nah, ini berbagai hal yang perlu dipersiapkan ya Bapak Ibu ya untuk ekspor ya. Nah, saya masuk lagi. Berikutnya adalah guideline-nya. Ini kan topiknya ini ya, terkait guideline-nya, step by step-nya nih. Guideline-nya. Nah, ini key guideline saya ambil dari WTO ya, World Trade Organization, bahwa ekspor itu membuka pintu untuk peluang yang baru. Ya, ketika ada peluang ya dipersiapkan ya. Apalagi ini kita udah punya keunikan, keunggulan dari produk ya, atau dari hal apapun ini juga perlu dipersiapkan ya. Dan juga ini penuh tantangan ya. Aktivitas transaksi di negara sendiri aja penuh tantangan, pasti di negara lain juga perlu dipersiapkan juga. Nah, WTO ini menyampaikan bahwa ekspor itu harus transparan ya, baik di negara tujuannya juga ya, produknya non diskriminasi, market aksesnya mudah, fair competition ya, ini sesuai dengan, saya kutip dari website WTO ya, standar prosesnya ya, prosedur dan sebagainya. Nah, ini key guideline untuk masuk ke pasar internasional, perdagangan internasional. Nah, berikutnya, nah ini berikutnya adalah tahapan-tahapannya nih, sesuai dengan judulnya, First Time Export Experience, Bapak Ibu. Ada 9 step. Saya ambil dari Caribbean Export ya, 9 step. Yang pertama, assess your kesiapan ekspornya sudah siap atau belum. Nanti ada note-nya, checklistnya ya, apa aja sih, apa saja yang perlu dipersiapkan, lalu buat planning, buat perencanaan untuk ekspor ya. Ini sama seperti kalau kita membuat bisnis planning, ini juga ekspor juga ada ekspor plan. Lalu lakukan market research ya, riset pasar, riset pelanggan, buat persiapan pemasarannya juga secara internasional pasti akan berbeda nih, customer di negara asal dengan negara tujuan itu bisa jadi berbeda ya. Masuk ke pasarnya mau seperti apa, dengan licensing, dengan kirim barang atau seperti apa ya. Harganya, strategi harga, pembiayaannya ini juga pasti membutuhkan pembiayaan juga ya, perlu dipersiapkan secara finansial. Dan berikutnya, karena tadi ini sudah lintas negara, lintas regulasi ya, Bapak Ibu, secara legal dan dokumen juga perlu dipersiapkan. Nah, ketika ini sudah ini baru kita eh, lakukan ini ya untuk start produk untuk dikirimkan ke luar negeri. Dimulai dari yang kecil ya, dimulai dari yang sederhana. Nih, nah saya coba bahas satu persatu sekarang terkait ekspor readiness, kesiapan untuk ekspor. Nah, Bapak Ibu yang saat ini sudah mempersiapkan atau sudah apa ya, melakukan usaha, memiliki produk, coba mulai diakses ya, dipersiapkan kalau mau masuk ke pasar internasional. Pertama nih salah satunya dengan ini analisis sumber daya ya, faktor internal eksternal, analisis kesiapan untuk informasi pasar, sudah paham belum di sana seperti apa pelanggannya di negara tujuan ya. Kesiapan manajemennya, produknya ya, sumber dayanya. Ini pasti sudah sering dengar dan sudah dipahami ya. Perbedaannya adalah karena ini ada negara asal dan negara tujuan, pasti ada berbagai perbedaan yang perlu dipersiapkan. Ya, nah ini pertama terkait strength, weakness, opportunity, and threat analysis. Ini kaitannya dengan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal ya. Kalau strength berarti kekuatan, kekuatan produk atau usaha gitu ya. Itu apa saja sih yang menjadi kekuatan? Oh, produknya, makanannya enak, finansialnya. Jadi faktor-faktor internal nih, sumber daya. Ini perlu perlu dicatat coba apa saja poin-poinnya yang menjadi kekuatan, yang menjadi
hal-hal yang perlu diimprove juga ya, weakness ini arti hal-hal yang masih perlu diimprove, faktor-faktor internal yang masih perlu diimprove supaya ketika nanti masuk ke negara lain ya, ekspor ya, itu sudah semakin siap. Ya, ini faktor internal juga faktor eksternal. Eksternal ini opportunity tadi ya saya sampaikan, opportunity dan juga ancaman ya, threat ya. Ya mungkin di Indonesia belum tentu terjadi ancaman itu, tapi di negara lain karena dengan regulasi, customer yang berbeda, lingkungan yang berbeda itu bisa terjadi ancaman itu. Faktor-faktor eksternalnya itu bisa terjadi. Nah, makanya kita harus harus lakukan ini analisis strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, ini contohnya ya matriksnya, tinggal dibuat matriks seperti ini ya, faktor internal berarti strength and weakness. Berarti ini dari dalam perusahaan nih, kalau faktor internal. Intra-analisis ya, sumber daya, kekuatan perusahaan, market yang dimiliki ya, dan berbagai aspek lah, aspek finansial, aspek marketing, culture ya, dan sebagainya menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, sebaliknya kalau opportunity rate faktor eksternal ya. Nanti digabungkan ya faktor misalkan strength and opportunity, nanti baru diperoleh strateginya apakah cocok untuk strategi internasional. Kalau ternyata strateginya lebih cocok untuk perluasannya di secara nasional ya berarti kita perlu persiapkan lebih dulu, lebih lanjut untuk masuk ke pasar internasional. Ya, ini pertama analisis sumber daya ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah analisis pasar ya, market readiness-nya. Ini bisa gunakan nih tools yang pasti sering didengar juga terkait market and demand condition ya. Pelanggannya siapa nanti di sana, siapa yang mau beli? Apakah sama seperti di Indonesia yang negara asal atau ternyata berbeda? Oh, ternyata individu ya, segmennya individu, demografinya, psikografinya seperti apa nih dianalisis marketnya ya. Oh, ternyata pelanggannya ternyata organisasi atau perusahaan. Ini juga dianalisis. Ya, ini dipersiapkan ya. Lalu terkait industrinya juga di sana, industri yang sama seperti apa regulasinya, yang sejenis ya, perusahaan-perusahaan sejenis di sana seperti apa, kompetisinya seperti apa, market share-nya ini terkait market readiness ya. Agar kita kita sudah memiliki informasi dan memiliki hal-hal yang perlu dipersiapkan ya terkait market ya, terkait pasar ya. Berikutnya resource readiness. Nah, ini tadi karena tadi kekuatan kelemahan resource ya, sumber daya yang dimiliki nih, baik tangible maupun intangible dari perusahaan kita. Strength and weakness ya, dan juga opportunity and threat. Nah, ini terkait step yang pertama Bapak Ibu, terkait ini ya tadi ya, export readiness ya. Nah, berikutnya adalah buatlah export plan. Ya, sama seperti kita memulai bisnis, membuat bisnis plan, nah ini juga perlu dipersiapkan juga export plan-nya. Baik profil perusahaan yang objektif untuk masuk ke pasar itu seperti apa, produk yang akan di delivery untuk customer internasional apakah sama dengan produk yang ada di Indonesia ya, kompetisinya seperti apa, marketingnya nanti strategi seperti apa, profilingnya dan juga finansialnya ya. Ini mirip-mirip dengan bisnis plan ya Bapak Ibu ya. Setup bisnis plan tapi ini untuk masuk ekspor ya. Lalu berikutnya market research. Ya, ini juga pasti sudah pernah dilakukan ya terkait market market research untuk identifikasi kebutuhan pelanggan, lingkungan pasar, tadi ya mirip dengan market readiness ya. Riset untuk riset pasar ini di negara tujuan ya, melalui survei, observasi, interview, tanya-tanya ya, lihat kondisi, search berbagai data eksternal yang ada gitu ya, terkait pelanggan di sana, pelanggan atau pembeli, calon pembeli di negara tujuan ya. Nah, nanti market research-nya akan menentukan nih nanti barangnya dikirim ke mana. Kalau misalkan mau dikirim ke negara mana dekat ya, negara ASEAN gitu ya. Nah, ASEAN-nya mau kota yang mana? Di negara A, kota apa ya, area mana? Nah, ini dan harganya berapa, produk apa, apakah semua produk yang dijual di Indonesia juga akan dijual di sana. Nah, ini akan mendukung pada saat nanti
dilakukan ini ya, perdagangan di sana ya. Nah, ini salah satu tools yang kita bisa gunakan ini adalah trade map, Bapak Ibu. Tinggal di search aja nih trade map ya. Untuk melihat di negara tujuan itu produk-produk apa sih yang sudah ada gitu ya, seperti apa yang nilai importnya, ekspornya gitu ya. Ini salah satu data-data statistik terkait perdagangan internasional yang dapat digunakan. Atau mau tadi melalui survei, melalui interview ya dengan pihak-pihak di luar negeri itu juga di negara lain dapat dilakukan. Nah, berikutnya kalau tadi sudah terkait market ya dan juga planningnya ya, planningnya. Nah, berikutnya adalah marketing. Sama seperti melakukan transaksi jual beli produk di Indonesia ya, ini marketing juga perlu dipersiapkan international marketing plan. Ini konsep marketing yang sama ya yang saya akan sampaikan. Si Bapak Ibu juga sering mendengar bahwa marketing pemasaran, memasarkan produk, perusahaan mau menjual produknya ya memasarkannya tujuannya untuk engagement customer, untuk bangun hubungan ya, untuk memberikan nilai, menciptakan nilai melalui produk, layanan ya, melalui people, melalui proses untuk pelanggan tersebut ya, melalui produk dan jasa yang di delivery kepada pelanggan. Secara flow-nya, prosesnya, kalau sebelumnya marketingnya itu untuk pelanggan-pelanggan di dalam negeri, nah ini berarti marketingnya untuk pelanggan calon pelanggan di negara tujuan ya. Sama ya, pahami kebutuhannya, keinginannya seperti apa, kondisi pasarnya ya, nilai-nilai apa yang dibutuhkan, produk yang seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, karena pasti akan berbeda ya, pelanggan bisa ada kesamaan, bisa ada perbedaan antara pelanggan di negara asal dengan negara tujuan. Lalu juga buat nanti program marketingnya apa ketika nanti sudah melakukan perdagangan secara internasional, sudah ekspor, itu program-program marketingnya seperti apa ya? Apakah hanya tadi ya cuma ekspor barang saja diterima oleh perusahaan di luar negeri atau memang kita punya langsung buka store ya di aktivitas bisnis langsung di sana regulasi untuk buka perusahaannya di luar negeri juga seperti apa itu juga perlu perlu dipersiapkan secara legal ya. Nah, ini marketing harapannya produk dan layanannya diterima oleh customer di luar negeri ya di negara tujuan dan juga nilai-nilainya nih ya dapat diperoleh melalui produk yang diberikan oleh perusahaannya. Nah, marketing ya kaitannya juga nih dengan dukungan digital juga digital marketing ini juga pasti sudah banyak yang gunakan aktivitas digital marketing ya. Kalau tadi pemasarannya secara langsung, konvensional, ini dengan dukungan digital, dengan data, teknologi, media-media digital, ini dapat dilakukan. Ya, karena secara digital aksesnya jauh lebih luas, lebih cepat ya. Ini juga perlu dipersiapkan strateginya Bapak Ibu. Menggunakan digitalnya, teknologinya apa, channelnya apa nih, perlu dipersiapkan. Kalau digital marketing ada 7D ya, untuk aktivitas pemasaran ini secara digital ya. Interaksi digital, digital goal, digital audience, digital device ya, platform, media, dan juga teknologi. Nah, dimulai dari goals-nya, kalau pemasaran secara digital melalui e-commerce, melalui channel-channel digital, sosial media, ini apa sih goals-nya? Untuk brand ya, brand awareness, untuk campaign, digital campaign, atau untuk membangun revenue yang baru ya, melalui dukungan digital marketing ini Bapak Ibu ya. Audiensnya juga dipersiapkan, apakah ke pelanggan, individu, ke perusahaan, ya data-data juga dipersiapkan. Ini juga hal-hal kalau sudah gunakan channel digital untuk proses pemasaran ini berbagai hal yang perlu dipersiapkan ya, baik platformnya yang perlu ditentukan, medianya, datanya perlu disiapkan, dan juga teknologi apa yang akan digunakan ya. Kalau marketing dengan digital ya artinya penggunaan media digital, data, dan teknologi untuk mendukung proses pemasaran. Nah, marketing plan juga nih juga saya sampaikan juga nih terkait bauran pemasaran. 7P ya. Untuk masuk ke pasar internasional ya 7P ini juga sangat penting terkait produk, produk apa yang cocok ya dengan kebutuhan pelanggan di sana, promosi, harga ya, people-peoplenya siapa saja yang akan
mendukung aktivitas marketing, prosesnya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bauran pemasaran juga dipersiapkan untuk aktivitas ekspor tersebut, Bapak Ibu. Nah, selain itu terkait pemasaran juga karena ini masuk ke ekspor ya, ekspor berarti transaksi di negara lain ya, negara tujuan. Nah, ini lingkungan secara makro di negara tujuan juga perlu dipahami nih, baik secara politik, ekonomi, sosial, lingkungan ya, lingkungan alam, teknologi di negara tujuan. Apakah perlu ada adopsi teknologi baru ataupun regulasi-regulasi terkait ekonomi, terkait perdagangan di negara tujuan itu seperti apa juga perlu dipersiapkan. Ya, ini lingkungan makro Bapak Ibu. Nah, setelah kita pahami ya tadi ya, pertama em, terkait export readiness, export plan ya, persiapan marketingnya, strategi marketing secara internasional. Nah, berikutnya adalah masuk ke pasar internasional tuh untuk ekspor ini seperti apa? Apakah langsung ekspor? Jadi benar-benar kirim barang dari Indonesia ke luar negeri ya, diterima oleh perusahaan pembeli luar negeri secara langsung ya. Jadi kita tidak membuka membuka perusahaan atau membuka store apapun di negara tujuan ya. Atau seperti apa nanti mau masuk ke luar negerinya. Dengan lisensi ya, lisensi ini ya karakteristiknya juga berbeda-beda nih dan persiapannya juga akan berbeda. Atau aliansi sharing sharing cost ya dengan perusahaan kita dengan perusahaan negara tujuan kerjasama ya. Jadi kita tidak perlu buka perusahaan baru di negara tujuan, tapi kita aliansi dua perusahaan ya, perusahaan Indonesia dengan perusahaan negara tujuan, perusahaan di negara lain untuk kerjasama perdagangan. Ya, akuisisi berarti kita mengakuisisi membeli perusahaan di negara-negara tujuan. Benar-benar banyak ya. Sebaliknya juga banyak ya, negara lain juga banyak akuisisi perusahaan-perusahaan Indonesia atau perusahaan di negara lain mereka aliansi memberikan lisensinya untuk di negara-negara eh, partnernya di negara-negara partner bisnisnya di negara-negara tujuannya di Indonesia misalkan ya. Itu juga dapat dilakukan. Nah, ini perlu dipersiapkan nih untuk masuk ke pasar internasionalnya apa? Apakah akan ekspor langsung? Ekspor berarti ya benar-benar kirim barang diterima di sana lisensi ya, dimulai dari lisensi terlebih dahulu atau langsung aliansi dan sebagainya juga perlu ditentukan Bapak Ibu. Sesuai tadi ya, resource ya tadi readiness yang persiapan-persiapan yang memang sudah diassess untuk masuk ke pasar internasional. Jadi tidak terbatas hanya ekspor saja, tapi bisa juga dimulai. Oh, ekspor dalam dalam jumlah yang kecil ya, yang singkat nanti berkembang sampai bisa akuisisi ataupun memang punya ini ya, punya bangun perusahaan yang baru di negara tujuan. Ya, ini terkait step berikutnya ya Bapak Ibu ya, untuk menentukan masuk ke pasar internasional seperti apa. Lalu tadi ya terkait pemasaran ini juga pricing nih, pricing hal yang penting. Apa karena secara produksi ya, kalau kita buka store di negara lain, apakah pricingnya sesuai untuk produksi atau tadi cuma ekspor saja, kirim barang saja, ya udah diterima oleh perusahaan di luar negeri, ya udah kita sesuai dengan biaya produksi atau harga yang ditentukan dari Indonesia ya, dari negara asal gitu. Ini juga terkait pricing perlu dipersiapkan juga pricingnya seperti apa yang akan dilakukan ya. Nah, strategi harganya seperti apa dari produk tersebut. Lalu yang ketujuh adalah step ketujuh terkait pembiayaan atau financing. Jadi ketika mau melakukan ekspor Bapak Ibu, sebagai eksportir ya, mengirimkan barang dari Indonesia ke luar negeri, apakah, coba pilih ya, apakah ingin mengirim barang terlebih dahulu atau menerima pembayaran terlebih dahulu? Sebagai eksportir nih, misalkan Bapak Ibu sudah siap ya, tadi tadi step by step sebelumnya itu sudah siap, berarti sudah memperoleh pembelinya di luar negeri ya, sudah siap semua, sudah diakses semuanya bahwa kita siap untuk ekspor. Nanti ditanyakan nih, apakah terkait pembayaran atau pembiayaan ya, mau kirim barang dulu tapi bayarnya belakangan atau mau terima pembayaran dulu baru kirim barang? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Sebagai eksportir nih, sebagai penjual.
Coba nanti dipilih ya. Kalau saya sebagai penjual, sebagai eksportir ya, yang menjual barang, maunya apa? Maunya terima pembayaran dulu dong, ya. Baru kirim barangnya. Sama seperti kita beli barang harus bayar dulu, baru dikirim. Nah, dalam hal ini adalah antar negara. Belum tentu pembeli di luar negeri itu mau melakukan itu, melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kalau di pem- transaksi di Indonesia ya karena misalkan kita melalui platform e-commerce ya transaksinya jual belinya, pasti pembeli bayar dulu ya, baru barang dikirim. Karena memang sudah ada perantara sebagai platform e-commerce itu yang memastikan pembayaran diterima, maka penjual harus kirim barangnya. Kalau penjual tidak kirim, nanti platform e-commerce itu yang akan mengembalikan pembayaran tersebut. Nah, kaitannya dalam hal ini adalah pembelinya di luar negeri, di negara tujuan, penjualnya dari Indonesia, eksportirnya. Kira-kira percaya nggak? Harus kirim barang dulu. Kalau kirim barang dulu ternyata tidak dilakukan pembayaran, akan ada risiko gagal bayar. Kalau terima bayar dulu, belum tentu mau pembelinya dari luar negeri. Nah, ini harus harus benar-benar Bapak Ibu tentukan nih. Seperti apa? Karena ini akan menjadi klausula term of payment-nya seperti apa antara pembeli dan penjual. Ya. Oh, kalau saya kenal dengan pembeli di luar negeri ya, saya sebagai eksportir ya oke lah, kenal apalagi hubungannya sangat dekat, engagement sangat dekat, percaya ya udah oke lah, bayar setengah dulu lah. Nanti ini pembeli juga sudah sangat percaya dengan eksportir dari Indonesia ya udah oke. Nah, kalau ternyata hal tersebut belum dapat dilakukan, maka ini dapat dilakukan dengan ini Bapak Ibu. Salah satunya dengan financingnya adalah gunakan letter of credit. Ini salah satu produk ini, produk perbankan ya, LC ya, letter of credit, di mana bank bank di luar negeri dari bank penjual tersebut, pembeli tersebut di luar negeri dengan bank penjual eksportir di dalam negeri itu mereka akan sebagai janji bayar ini, dokumen janji bayar sesuai dengan nanti ada mekanismenya, ada prosesnya ya. Nanti saya sampaikan di lain kesempatan ya terkait LC ini, terkait trade financing ini agar apa? Agar antara pembeli dan penjual itu merasa aman dan nyaman terkait transaksi mereka. Karena difasilitasi oleh bank, baik bank bank dari penjual maupun bank dari pembeli. Ya, gunakan salah satu produk perdagangan internasional adalah di bank itu ada namanya letter of credit. Ya, nanti mekanisme seperti apa, biayanya dan sebagainya tuh harus dibahas terpisah. Ya, ini tapi terkait perdagangan internasional banyak sekali yang sudah menggunakan letter of credit ini, baik dari issuing bank ya. Nanti confirming banknya seperti apa, dokumen syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi agar pemeriksaan dokumen perdagangan internasional itu clean 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 dokumen ya dan dapat dilakukan pembayaran seperti apa itu perlu dibahas di topik terpisah ya. Ini terkait trade lalu financing ini tadi ya LC ya letter of credit janji bayar dari bank. Bank ini hanya berperan sebagai ini ya terkait tanggung jawabnya terkait dokumen bukan bertanggung jawab gue terkait pengiriman barang. Ya, tapi hanya dokumen syarat-syarat dokumen atas transaksi perdagangan internasional tersebut. Ya, ini janji bayar dari bank penerbitnya memastikan bahwa nanti jadi kalau pembeli ya di luar negeri ya kalau kita ekspor berarti kan sebagai penjual ya di Indonesia. Artinya pembeli di luar negeri itu mereka akan datang ke bank yang di luar negeri untuk menerbitkan LC. LC tersebut dari bank luar negeri itu akan diterbitkan ke tujuannya adalah bank di Indonesia dari bank pembeli, bank eksportir. Nanti bank pembeli itu dari di Indonesia itu akan memberikan LC-nya ya LC yang sudah diterbitkan ya atas atas transaksi ekspor ini ke penjual ya di Indonesia. Nah, penjual nanti mempersiapkan tuh barang-barangnya dan dokumen-dokumennya Bapak Ibu. Ya, nanti dokumen-dokumen apa saya sampaikan di berikutnya. Nah, ketika itu barang sudah dikirim, dokumen sudah lengkap ya, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dari LC tersebut dari Indonesia dikirimkan dokumen itu ke bank luar negeri, bank issuing bank tadi. Nanti bank issuing bank akan terima dan konfirmasi ke penjualnya di luar negeri ketika sudah confirm dan setuju penjual di luar negeri untuk dibayarkan, maka pembayaran akan dilakukan dari bank luar negeri ke
dari issuing bank tadi ya, bank penerbit di luar negeri ya sebagai pembeli ke eksportirnya, ke bank eksportirnya ya. Nanti bank eksportir akan meneruskan ke Bapak Ibu sebagai eksportir. Ya, kurang lebih seperti itu mekanisme singkatnya Bapak Ibu untuk LC ini. Ya, ini ada ketentuannya juga ya, issuing bank ini ketika terima dokumen lengkap 5 hari kerja harus melakukan pembayaran. Nah, kalau tadi balik lagi ke pertanyaan ini, harusnya akan menjawab dengan dukungan ketentuan ini dengan misalkan dengan produk ini ya, produk perdagangan internasional ini dari perbankan secara internasional. Lalu, nah selain tadi trade financing juga ada namanya trade compliance screening. Jadi karena penuh dengan resiko ya perdagangan internasional ini juga akan ada screening secara kepatuhan ya, kepatuhan transaksi perdagangan internasional supaya apa? Supaya transaksi trade-nya itu dapat di screening dari indikasi kejahatan finansial. Jadi tidak fiktif nanti transaksinya atau perdagangan nasional ini juga secara internasional sudah dilakukan ya trade compliance ini penjualnya memastikan tidak ada blacklist ya, penjualnya tidak blacklist, negara-negara embargo misalkan ya, pemasoknya. Nah, ini untuk menjaga juga aktivitas ekspornya itu dapat berjalan dengan baik ya, sampai dengan barang diterima dan pembayaran dilakukan. Oke, nah ini kalau tadi terkait pembiayaan ya, selain tadi kekuatan internal untuk modal dan pembiayaan perlu dipersiapkan untuk aktivitas ekspor ya. Nah, berikutnya adalah ini dokumen-dokumennya. Tidak tidak seperti logistik di nasional ya kita kita tinggal datang ke perusahaan logistik, barang dikirimkan ya melalui kargo udara ataupun laut ya. Nah, kalau internasional ini ada berbagai dokumen legalitas ya legal secara legal itu perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Ketika kita mau mengirimkan barang ya eksportir ke luar negeri ke negara lain. Nah, ini berbagai dokumen nih ada dokumen pabeanan ya, PO, invoice, packing list ya, dokumen terkait transportasi ini, bill of lading, RW bill ya, dokumen polis asuransi, sertifikat keaslian CEO, sertifikat of origin dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan tadi oleh pembeli ya dari luar negeri. Nah, ini berbagai dokumen. Sebagai eksportir aku harus mempersiapkan dokumen ini karena nanti kalau dokumen ini tidak dilengkapi ya secara clean ya, secara lengkap, nanti importir di luar negeri penerima barang itu tidak akan dapat mengambil barangnya di port ke luar negeri, di pelabuhan luar negeri. Maka ini sangat penting. Ini dokumen juga yang akan diproses, diperiksa oleh tadi ya bank tadi ya kalau memang menggunakan fasilitas LC. Ya kalau dokumennya tidak lengkap ya nanti akan bisa bermasalah pada saat barang tersebut sudah sampai di negara tujuan ya. Karena ini terutama bill of lading ya dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan untuk mengambil barang di pelabuhan tujuannya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, ini dokumen pabean ya dari eksportir ya atau importir nih. Ini secara regulasi dari Bea Cukai ini harus eksportir harus mempersiapkan ya, mendaftarkan untuk pemberitahuan ekspor barang, diisi lengkap ya. Ini sesuai dengan mekanisme yang regulasi yang berlaku ya. Ini salah satunya dokumen pabean ya, pemberitahuan ekspor barang. Lalu juga karena kita sudah transaksi mau kirim barang ya, berarti terjadi juga sudah ada order nih, purchase order. Purchase order ini contoh aja saya ya, dokumen yang isi daftar barang yang mau dibeli oleh pembeli. Ya setelah negosiasi, setelah setuju bahwa ini buat kontrak kontrak perjanjian ya, transaksi jual beli, PO-nya biasa isi ada nama produk, jumlah barangnya berapa, secara spesifik ya, secara detail, barang-barang yang ingin dibeli oleh pembeli ya. Nanti kita kita sebagai eksportir akan mempersiapkan barang-barang sesuai dengan PO ini. Ya, berikutnya PO, lalu juga ada invoice. Berarti eksportir harus mempersiapkan invoice ya, kwitansi untuk faktur tagihan ya. Lalu juga untuk packingnya juga siapkan dokumen packing list. Ya biasa kalau kita transaksi di Indonesia ya jual beli cukup invoice saja ya Bapak biasa ya. Stroke atau invoice ya biasanya. Itu sudah transaksi sudah sah gitu ya. Tapi kalau nih ekspor berbagai dokumen tadi ya, mulai dari PO, pabean ya, commercial invoice, packing list ya, ini formatnya nanti dapat dipersiapkan masing-masing perusahaan ya sebagai eksportir. Packing list, lalu juga bill of lading ini diperolehnya dari perusahaan transportasi.
Kalau nanti kita kirimnya melalui pelabuhan, pelabuhan laut ya, artinya nanti akan memperoleh namanya bill of lading. Kalau melalui airport udara ya, perubahan udara, berarti nanti akan perolehnya airway bill. Ya, ini dokumen ini yang juga dipersyaratkan pasti oleh pembeli dari luar negeri ya. Eksportir harus mempersiapkan ini juga. Karena ini dokumen yang sah bahwa barang telah dikirimkan ya, telah diserahkan ke perusahaan transportasi, ya, perusahaan pengangkut ya. Oke, ini tentunya ada biaya-biaya pengangkutan juga ya, pasti ya. Ini untuk biaya transportasinya. Bukan 7.500 per packing ya, per hari ya. Ini jauh lebih pasti sesuai dengan jarak dan lain sebagainya. Lalu itu dokumen-dokumennya Bapak Ibu ya, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dari pembeli ya, sesuai dengan kebutuhan yang mereka transaksi pembeliannya itu seperti apa ya, eh, Bapak Ibu. Oke, lalu ini sudah dokumen-dokumennya. Nah, yang berikutnya, nah tadi kan step by step-nya Bapak Ibu saya sudah sampaikan terkait perdagangan internasional, persiapannya, strategi internasionalnya, dokumen-dokumen step by step-nya. Tentunya ini penuh risiko. Setiap hal yang kita lakukan pasti ada risikonya ya. Dan bagaimana kita mitigasi risikonya. Terlebih lagi ini perdagangan internasional antar negara. Ya, ini perlu dipersiapkan juga. Ini berbagai risiko yang berpotensi terjadi. Harapannya tidak terjadi ya tadi ya. Ancaman ini tidak terjadi, tapi ini berbagai risiko yang berpotensi terjadi dengan aktivitas ekspor ini, Bapak Ibu, aktivitas perdagangan apa luar negeri ya. Yang pertama apa risiko apa? Risiko country risk. Benar-benar pahami negara tujuannya itu seperti apa, kondisi negara tujuan seperti apa, apakah secara geopolitik, ekonomi dan negara tujuan ya. Walaupun kita pasti kerjasamanya sama pembeli ya, pembeli di sana ya. Ini pastikan ada apakah negara yang diembargo ekonomi atau tidak gitu ya. Itu pastikan ya terkait country risk. Jadi pastikan negara yang dituju itu kita sudah mitigasi ya. Yang berikutnya adalah credit risk. Ini credit risk kaitannya dengan kredit ya. Kaitannya dengan kredibilitas importir atau eksportir ataupun bank ya kalau tadi gunakan kerjasama dengan institusi keuangan, bank tujuannya tuh apakah bank yang memang sudah secara internasional memang menjadi bank yang sangat baik reputasinya di negara tujuan atau juga di negara asal juga sama ya. Kita sebagai eksportir pasti harapannya bisa barang tersebut diterima oleh pembeli ya di luar negeri dan juga kita bisa menerima pembayaran yang baik. Dan makanya ini kredit risk ini perlu dimitigasi nih resikonya Bapak Ibu. Lalu berikutnya transfer risk. Ini kaitannya dengan ketentuan dan perundang-undangan terkait transfer kontrol devisa karena ini kaitannya dengan pembayaran internasional ya kalau transaksi perdagangan internasional ini artinya ada transaksi juga regulasi terkait penerimaan dana hasil devisa ya dan lain sebagainya ini juga akan mempengaruhi ini makanya terkait transfer risk juga nih regulasi terkait pembayaran internasional seperti apa pengiriman dananya seperti apa eh, secara finansial seperti apa regulasinya ya. Karena ini pengiriman dana antar negara ini Bapak Ibu, pembayaran internasional ya. Komersialis juga ini sama ya. Bisa jadi nanti barang yang diimpor atau diekspor itu harganya tuh tiba-tiba berubah ya gitu. Oh, pengiriman misalnya 10 hari, 1 bulan, ternyata harga bahan bakunya sudah berubah. Oh, harusnya pakai harga yang terupdate nih, pricingnya. Ya, itu juga bisa terjadi komersial risk. Lalu terkait karena nih transaksi antar negara mata uang yang berbeda juga terkait nilai tukar juga nih dapat terjadi ya. Fluktuasi kurs mata uangnya juga dapat terjadi nih Bapak Ibu. Karena ini sudah antar negara ya kaitannya dengan kurs nilai tukar mata uang. Nah, yang terkait ada administratif. Nah, makanya ini secara dokumentasi baik dokumentasi di perusahaan maupun di bank ya kalau ini kolaborasi dengan bank itu juga memiliki risiko kalau tadi ya typo sedikit dokumennya itu akan tidak diterima nanti di bank tujuan atau di pelabuhan tujuan ya gitu ya. Ini juga menjadi resiko-resiko yang perlu dimitigasi. Ya, cepat aja ya, mitigasinya apa saja ya gunakan insurans ya tadi ya polis asuransi untuk
Perdagangan internasional, secara kontrak, klausula kontrak, kerjasama, jual belinya juga dipersiapkan dengan baik, kolaborasi dengan financial institution ya, yang Bapak Ibu percaya dan kerjasama dengan pembeli ya sebagai eksportir. Marketnya juga jangan jangan negaranya itu lagi ya, pembelinya itu lagi. Nah, kalau bisa beragam nih, diversifikasi. Pembelinya tadi juga ada pertanyaan ya nih ya. Pembelinya terpercaya seperti apa nih untuk proses ekspor ya, terutama yang baru dikenal ya. Administratifnya juga tadi juga dimitigasi ya, harus dikontrol, dipastikan secara administratif dokumen semuanya lengkap dan clean ya, sesuai dengan legal yang berlaku. Nah, inovasinya apa? Nanti berbagai inovasi terkait ekspor dan impor. Digital tools ya, kita tidak lagi secara manual, karena ini monitoring, tracking pengiriman barang juga ini sudah dapat dilakukan secara digital dengan mudah. Kita RW bill number-nya kita search, oh posisi sudah di negara ini, oh posisi sudah di area ini ya, posisi sudah di port tujuan, pelabuhan tujuan misalkan. Itu dapat dengan mudah. Ini kita harus gunakan digital tracking ya. LC-nya sudah di-issued misalkan ya, sudah diterima, sudah diteruskan, dan digital marketing tadi ya, gunakan Bapak Ibu, teknologi-teknologi dimulai mulai digunakan. Compliance check juga ini juga mendukung ya, untuk tadi ya berbagai screening yang dapat dilakukan agar tidak terhindar dari transaksi perdagangan internasional yang tidak wajar atau yang fiktif ya. Kolaborasi dengan institusi finansial, Bapak Ibu, maupun pembeli maupun penjual ya, terkait trade finance, pembiayaan, dan juga dokumen-dokumennya harapannya tidak dilakukan secara manual tapi digitalisasi ya. Tidak di arsip, atau ini harapan diarsipnya secara digital juga. Nah, ini berbagai inovasi. Trennya seperti apa? Kalau sekarang ya AI ya, gunakan Gen AI untuk forecasting stok dan sebagainya, untuk logistik, e-commerce ya, green logistik nih juga, penggunaan teknologi tadi, digitalisasi juga untuk mendukung berbagai proses yang saya sampaikan tadi ya, untuk perdagangan internasional itu juga dapat mendukung ya pengembangan tersebut. Nah, terakhir ya, bahwa kita mulai ya untuk ekspor Bapak Ibu bertahap, mulai dari yang kecil ya, secara percaya diri, lakukan inovasi, harapannya itu berkelanjutan, eh, usaha, produk dan sebagainya itu dapat dapat berjalan. Nah, ini 9 step ya yang tadi saya sampaikan ya: readiness, export plan, market research, terkait marketing, pemasaran, mau masuknya ke internasional seperti apa, pricing, financing ya, kolaborasi dengan bank, dengan pihak-pihak pembiayaan ya, terkait legal dokumen, dan juga silakan kita mulai untuk persiapan eksporter ini. Sekian Bapak Ibu untuk pemaparannya ya secara singkat. Saya kembalikan ke Pak Brian ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih atas materinya, cukup komprehensif ya dari awal sampai akhir, step by step-nya, bahkan mungkin baby step-nya gitu ya. Langkah jangka pendek apa yang perlu dilakui, diwaspadai untuk bisa menghadapi, mumpung kita masuk nih ke tahun awal 2025 ya, mungkin ada visi yang ingin dicapai ya, tidak jadi raja lokal tapi juga mencoba untuk ekspansi keluar. Baik, eh, terima kasih Pak Anto. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Sebelumnya, terkait dengan ada yang mencoba japri ke saya terkait hasil rekaman ya siang hari ini, ya semoga bisa menjadi pencerahan juga buat kita bersama. Apakah bisa di share gitu ya? Apakah bisa diperoleh? Tentu bisa ya. Jawabannya bisa diakses nanti melalui official account di YouTube ya, manajemen Dion ya. Eh, Terima kasih atas antusiasmenya juga. Saya coba jawab di chat, jadi silahkan subscribe ya buat teman-teman, Bapak Ibu, UMKM binaan Dion. Teman-teman bisa subscribe di @manajemen Dion ya, Dion. Sudah saya sampaikan lewat fitur chat, silakan nanti dicek kurang lebih 1 minggu ke depan gitu ya, di hari Sabtu depan sudah naik tayang ya. Oke, nah, eh, di tengah
penjelasan Pak Anto tadi ada pertanyaan dari Bu Mia ya. Bu Mia, oke, thank you juga ya tambahan feedbacknya Bu Mia. Terkait proses ekspor, Pak Anto, ada yang utama ya ingin ditanyakan perihal eh, potensial buyer. Nah, gimana sih caranya Bumia dan kawan-kawan untuk bisa berjodoh ya, mencari buyer yang tepat untuk produk-produk yang ingin diekspor. Lalu pertanyaan keduanya, gimana caranya supaya bisa melindungi pembeli yang benar-benar mau beli, nggak cuman mungkin fake transaction kali ya, atau hoax. Tadi sempat disinggung sedikit tuh sama Pak Anto, bahwa ternyata kita mau kirim dulu barangnya, ya sampai diterima baru dibayar, atau terima pelunasannya dulu, atau mungkin ada DP-nya dulu gitu ya. Nah, mungkin supaya tidak terjadi ya fake transaction, gimana sih caranya perlindungan itu ya. Eh, Tambahan informasi bahwa produknya Bumia itu adalah teh celup, bunga telang, dan juga ada aksesoris wanita dari bunga-bunga asli yang dikeringkan dan dipres. Ya. Biasa mungkin dikenal dengan osiban. Pak Anto, silakan mungkin bisa berikan pencerahan. Silakan Pak. Ya, thank you Bumi. Sorry Bumi. Ya, Sorry ya. Ya, tadi terkait ini ya, terkait cari pembelinya nih yang potensial tuh seperti apa gitu ya untuk barang ini bisa dikirim ke luar negeri ya. Nah, pertama tadi kalau Ibu punya rekanan gitu ya, punya rekan di luar negeri atau komunitas ekspor, itu bisa tuh mulai dilakukan. Oh, kalau kalau yang kenal biasanya lebih lebih mudah ya dibandingkan yang belum kenal nih untuk mencoba produk atau membeli produk ya sama kita kayak di lokal aja. Kalau kenal keluarga, teman gitu ya, skop jejaringnya juga lebih dekat itu untuk menawarkan produknya tuh lebih mudah dibandingkan yang belum pernah menggunakan. Nah, Ibu bisa mulai dari, oh coba dengan rekan yang di luar negeri, tanya, ada kebutuhan nggak gitu ya, ada siapa sih? Biasa kalau terkait importir ya, kemarin saya juga dengar, oh kalau mau ambil barang dari negara lain gitu ya, nih datangnya ke area ini nih. Di sana sudah ada rekanannya juga kalau sebagai importer, kalau sebagai eksportir ya. Tadi mulai dari rekan yang di luar negeri, lalu juga tadi riset pasar, ya, ikut pameran-pameran dagang ya, eh, kolaborasi juga dengan government dengan pemerintah ya, buat website tadi juga harapannya itu untuk mengakuisisi nih calon-calon pembeli nih Bapak Ibu, pembeli-pembeli baru ya, yang berminat untuk produk dan produk kita ya, produk layanan kita. Nah setelah dapat nanti bagaimana ini seleksinya atau screeningnya ya. Kalau tadi kita perolehnya dari akuisisinya dari rekanan gitu ya, rekan di luar negeri ya harapannya ada personal garanti atau kita percaya lah ya, trustnya tuh jauh lebih lebih tinggi dibandingkan yang baru kita kenal gitu. Dimulai dari itu sih Bu, ya mulai dari tadi rekanan, ikut pameran dagang, research ya, website. Kalau terkait tadi pembayaran ya, apakah mau pembayaran ini? Kalau 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 yang kenal mungkin kita bisa tadi ya kirim dulu barangnya, baru dibayar kemudian, karena kita trust ya sudah percaya, tingkat kepercayaannya sudah lebih tinggi. Tapi kalau ternyata belum kenal sama sekali, trustnya juga ini ya, trustnya juga kedua belah pihak nih masih rendah gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun secara legal, secara kontrak kontrak jual belinya itu sudah dilakukan ya. Salah satunya solusinya itu dengan LC tadi. Jadi pihak bank ya yang akan melakukan janji janji bayar gitu. Tentunya itu butuh cost dan butuh ini sih butuh costnya cukup cukup tinggi itu juga akan perlu dipersiapkan juga gitu ya. Kalau memang ternyata itu ya berarti yang memang benar-benar yang tadi Bu mulai dari yang kecil aja sih kamu saya sih. Ya memang kita sudah percaya, sudah punya rekanan di sana ya. Itu yang ini. Atau melalui government ya, melalui government juga harapannya asosiasi dan sebagainya bisa bisa membantu untuk produk ini bisa masuk.
ke luar negeri ya. Ya, ya sekian ya Pak Brian. Baik, thank you Pak Anto. Semoga terjawab Bu Mia. Kalaupun nanti ada follow up question, silakan ya. Dan thank you juga informasinya ya bahwa memang UMKM kita pastinya nggak kalah ya. Apalagi produknya Bumia sudah merambah ke berbagai e-commerce ya. Kalau saya lihat sekilas ada di Lazada, Tokped gitu ya, Shopee dan lain sebagainya ya. Dan tentunya produk herbal ini plus sama aksesoris wanita nggak akan ada matinya ya. Tinggal gimana caranya bisa dapat potensial buyer yang qualified gitu ya di luar Indonesia ya. Walaupun mungkin dalam menjangkau itu salah satunya bisa lewat pameran ya. Betul mungkin ada alokasi anggaran yang perlu ditempatkan ya. Apakah nantinya bisa tadi disebut co-funding ya, jadi kolaborasi dalam membiayai ya pameran tersebut dengan kementerian atau kerjasama dengan yang lain gitu ya, sehingga biayanya pun bisa ditanggung bersama atau bahkan gratis gitu ya. Nah, semoga bisa menjawab Bumia ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau open mic ya. Tidak hanya melalui fitur chat, feel free, jangan sungkan-sungkan. Em, saat ini sudah ada kurang lebih 10 ya, 10 teman-teman partisipan dari UMKM binaan Beyond ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang berniat sharing mungkin produknya apa yang saat ini berencana mau diekspor, silakan. Jadi mungkin teman-teman juga notice gitu ya, atau mungkin malah kita udah pernah beli tanpa disengaja. Dari rekan-rekan partisipan, ada mungkin yang bisa sharing secara sekilas, Bu Tasya, mungkin Pak Dev, Pak Fatkul, Pak Purdi, atau Bu Mulyani, Bu Susana, ada mungkin? Baik, kalau memang tidak ada, tentunya eh, ini merupakan diskusi yang bisa diharapkan teman-teman jadi bekal ya, modal ya, khususnya untuk menatap 2025 ini bisa walaupun challenging ya, tapi bisa menggrab tren-tren peluang ya bisnis yang bisa diperbesar di luar Indonesia gitu ya. Nah, mungkin juga ingin dapat info juga, Pak Anto, apakah nantinya materi presentasi boleh di-share, Pak? Atau ada yang Ya boleh boleh konfidensial? boleh Pak. Itu saya Oke, sampaikan ke baik. Thank beliau you. nih ya. Ya. Baik, Pak Anto. Terima kasih, Pak. Nanti dari pihak Bion yang akan share. Ya. Dan kalau memang tidak ada lagi, saya rasa sampai di sini untuk webinar kita, ya, bagi teman-teman eksportir pemula. Ya, tentunya sebagai penutup, memang eh, tidak gampang gitu ya untuk bisa merambah, menjangkau pasar eh, di luar Indonesia, ya. Tetapi Bapak Ibu bukan pebisnis pertama, ya. Tentunya sudah ada step by step-nya. Ya, nanti dari materi bisa dilihat lagi, ya, dibaca-baca lagi, direview lagi, gitu ya.
apa sih yang menjadi langkah-langkahnya? Ya tentunya isu terkait ekspansi pasar baru itu yang kesulitan gitu ya, atau mungkin juga ada kesulitan atau keterbatasan dana, apakah itu melakukan promosi ataupun juga kegiatan pemasaran. Nah, dua hal itu yang menjadi isu utama yang tentunya tadi sudah disampaikan, bahwa gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya, apakah eh, aliansi, bahkan eh, kolaborasi dengan pihak di sana ya, yang tahu betul sebenarnya pasar lokal yang ada di negara tujuan, dan tentunya kaitannya dengan keterbatasan modal, bisa coba balik lagi kolaborasi dengan eh, kementerian ataupun juga lembaga-lembaga lain yang biasanya mencari justru ya tenan-tenan lokal atau UMKM lokal yang sudah memiliki produk yang unggul. Ya, semoga eh, diskusi kita bisa memberikan pencerahan. Terakhir, sebelum saya tutup, saya izin untuk foto bersama. Saya beri waktu, mungkin teman-teman boleh open cam, silakan. Ya, terima kasih Pak Joshua, Bu Mia. Yang lain, ada lagi bisa? Oke, baik. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Ya, sampai di sini untuk webinar kita di siang hari ini. Terima kasih Pak Anto sharingnya, Pak Joshua, dan juga Bu Rini yang sudah mewadahi kita bisa bertemu lewat webinar ini. Selamat melanjuti aktivitas, selamat berakhir pekan, ya, dan stay healthy semuanya. Thank you. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, selamat siang.